Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nobel Artazaluhu, NIM 4232121006. Halo, saya Lona Ignacia Lingga dengan NIM 4233121013. Halo, nama saya Nova Lestari Dalimunte dengan NIM 4232421013. 3 tujuan setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mengetahui bahwa getaran terjadi pada alat musik gondang Batak dan dapat menjelaskan bagaimana membrannya bergetar ketika dipukul. 2. Memahami konsep dasar getaran, amplitudo, dan frekuensi, serta periode getaran melalui pengamatan visual animasi. 3. Mengidentifikasi contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, seperti riak air akibat suara, serta mampu menyelesaikan soal sederhana terkait frekuensi dan amplitudo. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang getaran dengan cara yang lebih seru, yaitu melalui alat musik tradisional Batak, gondang Batak. Banyak siswa bingung saat belajar getaran karena sulit membayangkan bentuk gerakannya. Nah, supaya lebih mudah, kita akan melihat langsung bagaimana membran gondang bergetar saat dipukul. Gondang Batak menghasilkan bunyi saat membrannya dipukul. Nah, getaran inilah yang akan kita pelajari. Gondang Batak adalah salah satu instrumen musik tradisional masyarakat Batak yang digunakan dalam upacara adat, pesta budaya, dan berbagai kegiatan masyarakat. Gondang terdiri dari tabung kayu dengan kulit hewan atau membran yang direntangkan pada salah satu sisinya. Ketika membran ini dipukul, udara di dalam tabung bergetar dan menghasilkan bunyi khas gondang. Dalam fisika, bagian yang paling penting untuk dipelajari adalah membran yang bergerak ketika dipukul. Karena gerakan inilah yang disebut dengan getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi berulang. Saat gondang dipukul, membrannya bergetar naik dan turun. Dari animasi tersebut, saya akan menjelaskan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi secara berulang pada suatu benda dari posisi seimbangnya. Ketika membran gondang dipukul, bagian kulitnya bergerak naik dan turun beberapa kali sebelumnya akhirnya berhenti. Gerakan naik dan turun itulah yang disebut getaran. Fisika menjelaskan bahwa setiap benda yang diberi gaya kemudian kembali ke posisi semula secara berulang sedang mengalami getaran. Getaran ini dapat diamati secara langsung pada gondang Batak sehingga siswa lebih mudah memahami konsep tersebut. Adapun rumus getaran yaitu N sama dengan F dikali T, di mana keterangannya N sama dengan jumlah getaran, F sama dengan frekuensi satuannya Hertz, dan T yaitu waktu satuannya detik atau sekon. Langsung saja ke contoh soal. Frekuensi getaran sebuah membran gondang adalah 6 Hz. Berapa banyak getaran yang terjadi dalam 5 detik? Diketahui F sama dengan 6 Hz, T sama dengan 5 detik. Ditanya berapa banyak getaran atau N? Jawabannya gunakan rumus N sama dengan F dikali T. Substitusikanlah nilai yang telah diketahui. N sama dengan 6 dikali 5, maka hasilnya sama dengan 30 getaran. Jika pukulan gondangnya kuat yang berada di kanan, getarannya besar. Ini disebut amplitudonya besar. Jika pukulan gondangnya pelan yang berada di kiri, maka amplitudonya kecil. Saya akan menjelaskan bahwa amplitudo adalah besar simpangan atau seberapa jauh benda bergerak dari posisi setimbangnya saat bergetar. Pada gondang Batak, amplitudo dapat dilihat dari seberapa besar membrannya bergerak. Jika pemain memukul gondang dengan kuat, kulit membran akan bergerak lebih jauh sehingga amplitudonya besar. Sebaliknya, jika pukulannya pelan, gerakan membran lebih kecil dan amplitudonya juga kecil. Amplitudo berhubungan dengan kuat lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudo, maka semakin keras bunyinya. Jadi pukulan kuat sama dengan membrannya bergoyang jauh, maka bunyinya lebih keras. Dan jika pukulannya pelan, membrannya bergoyang lebih sedikit, maka bunyi lebih kecil. Amplitudo menentukan keras lemahnya bunyi, bukan tinggi rendahnya nada. Rumus amplitudo secara sederhana yaitu A sama dengan simpangan maksimum. Jika berdasarkan grafik, A sama dengan Y max dikurang Y min dibagi 2. Contoh soal amplitudo. Membran gondang bergerak dari posisi setimbang ke simpangan maksimum 4 cm. Berapakah amplitudonya? Diketahui simpangan maksimum sama dengan 4 cm. Ditanya amplitudo atau A. Jawabannya, gunakan rumus A sama dengan simpangan maksimum, maka A sama dengan 4 cm. Hasilnya, amplitudo getaran membran gondang adalah 4 cm.
Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Semakin cepat bergetar, semakin tinggi frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi setiap detik. Pada gondang, frekuensi dapat diperhatikan dari seberapa cepat membran bergerak, naik maupun turun. Jika membran bergetar cepat sebanyak 10 kali per detik, berarti frekuensinya tinggi. Sebaliknya, jika hanya 4 kali per detik, frekuensinya rendah. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada. Sama dengan semakin tinggi frekuensi. Semakin tinggi nada yang terdengar, frekuensi memiliki satuan Hertz atau singkatan Hz yang berarti getaran per detik. Misalnya nih sebuah membran bergetar 10 kali dalam 1 detik, maka frekuensi 10 Hertz. Dan jika bergetar 4 kali dalam 1 detik, maka frekuensinya 4 Hertz. Frekuensi menentukan tinggi rendah bunyi atau pitch. Getaran cepat sama dengan frekuensi tinggi. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan N dibagi T. Keterangan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, N sama dengan banyaknya getaran, T waktu dengan satuan detik atau second. Contoh soal, sebuah membran gondang bergetar sebanyak 40 kali dalam waktu 5 detik. Berapakah frekuensinya? Diketahui jumlah getaran N sama dengan 40 getaran dan waktu T sama dengan 5 detik atau second. Ditanya berapa frekuensi atau F? Jawabannya, gunakan rumus F sama dengan N dibagi T, maka substitusikan nilai yang telah diketahui, F sama dengan 40 dibagi 5, maka hasilnya F sama dengan 8 Hz. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jika frekuensi semakin besar, periode semakin kecil, dan sebaliknya. Pada membran gondang, semakin cepat ia bergerak naik dan turun, semakin singkat waktu untuk satu getaran. Rumus periode yaitu T sama dengan 1 per F atau T besar sama dengan T kecil dibagi N. Keterangan T sama dengan periode dengan satuan second dan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz atau 1 per second. Soal periode, sebuah membran gondang bergetar dengan frekuensi 10 Hertz. Berapa periode getarannya? Diketahui frekuensi F sama dengan 10 Hz, ditanya periode getaran atau T. Jawabannya gunakan rumus T sama dengan 1 per F, maka substitusikan nilai yang telah diketahui T sama dengan 1 per 10. Maka hasilnya T sama dengan 0,1 detik. Artinya, membran gondang membutuhkan waktu 0,1 detik untuk melakukan satu getaran penuh. Salah satu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah riang pada air yang muncul akibat suara radio. Getaran dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa sehari-hari. Salah satu contohnya adalah riak air yang muncul ketika ada suara keras. Proses terjadi karena suara adalah gelombang yang merambat melalui udara. Ketika gelombang, suara itu menyentuh permukaan air, energi getaran ditransfer ke air, sehingga muncul gelombang-gelombang kecil pada permukaannya. Hal ini membuktikan bahwa getaran tidak hanya terjadi pada benda padat, tetapi juga pada udara dan cairan. Melalui video animasi ini, kita dapat memahami bahwa gondang Batak bukan hanya sebuah musik tradisional, tetapi juga contoh nyata fenomena fisika yang berkaitan dengan getaran. Kita belajar bahwa getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Besarnya simpangan maksimum dari getaran disebut amplitudo. Banyaknya getaran yang terjadi setiap detik disebut frekuensi. Dan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran penuh disebut periode. Konsep-konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena bunyi. Melalui contoh penerapan, kita melihat bahwa prinsip getaran muncul dalam banyaknya aspek kehidupan sehari-hari, seperti suara alat musik, ayunan anak, riak air akibat radio, getaran mesin, hingga gelombang suara yang kita dengar setiap hari. Dengan memahami hubungan antara budaya dan fisika melalui gondang Batak, kita mampu melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi hadir dan bekerja dalam kehidupan kita, baik pada tradisi, teknologi, maupun aktivitas sederhana sehari-hari.